Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai berdoa sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk sungguhan kita dalam berdoa, maka kita rapikan baju dulu dan membersihkan sekitar kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Susah hajat kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang membaca doa awal pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya man huwa fi 'ilmihi muhit, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi shahid. Ya Hannan ya Mannan, akrimna bi nuril fahm, wa akrimna bi nuril manil wahyi, wa taqabbal fahman nabiyyin, wa hifdzal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya membaca ikrar dengan berdiri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Agar kegiatan kita hari ini memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi diri kita, utamanya kesehatan dan kecerdasan, maka mari kita bersama-sama melantunkan sholawat badar. Mari kita lihat videonya bersama-sama.
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hami wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa niqmah wa min hami wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya, demikian syair-syair sholawat badar. Anak-anak harap menghafalnya. Karena apa? Karena sholawat badar sejarahnya sangat besar, sehingga kita paling tidak menghafalkannya.
Yang kedua, sebelum diputarkan video riwayat sholawat badar, siapkan alat tulis dan perhatikan cerita ini. Ya, yang perlu dicatat adalah siapa pengarang atau penyusun sholawat badar, pada waktu itu Indonesia sedang terjadi peristiwa apa saat beliau menyusun sholawat badar. Sholawat Badar berisi puji-pujian kepada Rasulullah SAW dan ahli Badar, para sahabat yang mati syahid dalam perang Badar, berbentuk syair dan dinyanyikan dengan lagu khas. Sholawat ini digubah oleh Kiai Ali Mansur, salah seorang cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq Jember pada tahun 1960. Kiai Ali Mansur saat itu menjabat Kepala Kantor Departemen Agama Banyuwangi, sekaligus menjadi Ketua PCNU di tempat yang sama. Proses terciptanya sholawat ini penuh dengan misteri dan teka-teki. Kiai Haji Ali Mansur Siddiq terinspirasi dari sebuah kitab yang berjudul Mandhuma Ahl al-Badar al-Musamma Jaliyat al-Qadar fi Fadhoil Ahl al-Badar, karya Al-Imam Asy-Syaikh Ja'far Al-Barjanji. Dan sebelum menulis syair sholawat badar, Kiai Ali bermimpi didatangi manusia-manusia berjubah putih bersorban hijau. Pada suatu malam, Kiai Ali tidak bisa tidur. Sambil terus merenung, Kiai Ali terus memainkan penanya di atas kertas, menulis syair-syair dalam bahasa Arab. Beliau memang dikenal mahir membuat syair sejak masih belajar di pesantren Lirboyo, Kediri. Kegelisahan Kiai Ali berbaur dengan rasa heran karena malam sebelumnya beliau bermimpi didatangi para habib berjubah putih hijau. Semakin mengherankan lagi karena pada saat yang sama istrinya mimpi bertemu Rasulullah SAW. Keesokan harinya mimpi itu ditanyakan pada Habib Hadi Al-Hadar Banyuwangi. Habib Hadi menjawab, "Ya akhi, itu ahli Badar." Kedua mimpi aneh dan terjadi secara bersamaan itulah yang mendorong dirinya menulis syair yang kemudian dikenal dengan Sholawat Badar. Keheranan muncul lagi karena keesokan harinya banyak tetangga yang datang ke rumahnya sambil membawa beras, daging, dan lain sebagainya, layaknya akan mendatangi orang yang akan punya hajat mantu. Mereka bercerita bahwa pada pagi-pagi buta pintu rumah mereka didatangi orang berjubah putih yang memberitahukan di rumah Kiai Ali Mansur akan ada kegiatan besar. Mereka diminta membantu, maka mereka pun membantu sesuai dengan kemampuannya. Siapa orang yang berjubah putih itu? Pertanyaan itu terus mengiang dalam benak Kiai Ali tanpa jawab. Namun malam itu banyak orang bekerja di dapur untuk menyambut kedatangan tamu yang mereka sendiri tidak tahu siapa, dari mana, dan untuk apa. Pagi-pagi sekali menjelang matahari terbit, serombongan habaib berjubah putih hijau dipimpin Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Kuitang, Jakarta, datang ke rumah Kiai Ali Mansur. "Alhamdulillah," ucap Kiai Ali ketika melihat rombongan yang datang adalah para habib yang sangat dihormati keluarganya. Setelah berbincang basa-basi sebagai pengantar, membahas perkembangan PKI dan kondisi politik nasional yang semakin tidak menguntungkan, Habib Ali menanyakan topik lain yang tidak diduga Kiai Ali. "Ya akhi, mana syair yang ente buat kemarin? Tolong ente bacakan dan lagukan di hadapan kami-kami ini." Tentu saja Kiai Ali terkejut, sebab Habib Ali tahu apa yang dikerjakannya semalam. Namun beliau memaklumi, mungkin itulah karomah yang diberikan Allah kepadanya. Sebab dalam dunia kewalian,
Pemandangan seperti itu bukanlah perkara yang aneh dan perlu dicurigai. Segera saja Kiai Ali mengambil kertas yang berisi sholawat badar hasil gubahannya semalam, lalu melakukannya di hadapan mereka. Kiai Ali juga memiliki suara yang bagus. Di tengah alunan suara sholawat badar itu, para habib mendengarkannya dengan khusyuk. Tak lama kemudian mereka meneteskan air mata karena haru. Di dalam kunjungan tersebut tercatat dalam buku kecilnya Kiai Ali. Kejadian tersebut pada hari Rabu pagi tanggal 26 September tahun 1962 jam 8 pagi. Pada kesempatan itu dibacakan Maulid Al-Azab dan ceramah agama. Di antara yang memberikan ceramahnya adalah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, Habib Muhammad bin Ali Al-Habsyi Kuitang, dan Habib Salim bin Jindan. Di dalam rombongan tersebut ikut diantaranya Habib Ali bin Husain Al-Atos Bungur, Habib Ahmad bin Ghalib Al-Hamid Surabaya, Habib Umar As-Segaf Semarang, dan banyak lagi yang lainnya para pembesar ulama pada waktu itu. Selesai mendengarkan sholawat badar yang dikumandangkan Kiai Ali Mansur, Habib Ali segera bangkit. "Ya akhi, mari kita perangi genjer-genjer PKI itu dengan sholawat badar," serunya bernada mantap. Setelah Habib Ali memimpin doa, lalu rombongan itu memohon diri. Sejak saat itu terkenalah sholawat badar sebagai bacaan warga NU untuk membangkitkan semangat melawan orang-orang PKI. Untuk lebih mempopulerkannya, Habib Ali mengundang para habib dan ulama termasuk Kiai Ali Mansur dan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, paman Kiai Ali Mansur, ke Jalan Kuitang, Jakarta. Di waktu itu pula Habib Ali meminta Kiai Ali untuk kembali membacakan sholawat badar di hadapan jemaah yang hadir. Sehingga membuat sholawat badar menjadi masyhur tersebar luas di mana-mana. Apalagi sholawat tersebut setelahnya selalu dibaca di awal majelisnya Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Setelah itu Habib Ali Al-Habsyi meminta kepada para muridnya untuk mencetak teks sholawat tersebut dan dibagi-bagikan kepada para jamaahnya. Dicetak pertama kali di percetakan Al-Idrus Jakarta. Dan hingga saat ini sholawat badar berkembang pesat di tengah-tengah masyarakat Jakarta, Jawa, dan seluruh Nusantara, bahkan penjuru dunia. Ya, sudah dicatat tadi siapa saja. Ya, sholawat yang barusan kita langsungkan adalah sholawat badar yang sangat terkenal di seluruh dunia. Penyusun atau pengarang sholawat ini adalah orang Indonesia, asli cucu dari salah satu pendiri NU, yaitu Kiai Muhammad Siddiq, yaitu cucunya yang bernama Kiai Haji Ali Mansur Siddiq. Sholawat ini disusun karena kondisi bangsa Indonesia yang sangat kacau karena gerakan komunis yang memberikan janji-janji kepada masyarakat, sehingga masyarakat antusias untuk bergabung, padahal mereka tidak paham kalau komunis ini anti dengan agama Islam. Dengan tersusunnya sholawat badar yang disertai peristiwa mimpinya penyusun yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat perang Badar, maka sholawat ini mampu membangkitkan semangat umat Islam. Ini menjadi bukti bahwa NU sekali lagi menjadi perantara terselamatkannya bangsa Indonesia dari kehancuran. Dengan tersusunnya sholawat badar yang disertai peristiwa mimpinya Kiai Ali Mansur Siddiq berjumpa Rasulullah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat perang Badar. Maka sholawat ini mampu membangkitkan semangat umat Islam melawan PKI. Ini menjadi bukti bahwa NU sekali lagi menjadi perantara terselamatkannya bangsa Indonesia dari kehancuran karena pemberontakan PKI, sekaligus menunjukkan bahwa NU memiliki keterkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuktikan tersusunnya sholawat Badar oleh Kiai Mansur Siddiq yang direstui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita simak video kisah Rasulullah. Yang pertama, kisah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mampu membelah rembulan. Dan kedua, kisah betapa mulianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak membalas penganiayaan suku Taif, tapi malah mendoakannya. Sebelum diputar video, siapkan alat tulis untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, siapa saja nama yang muncul dalam cerita? Yang kedua, apa saja mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Juga siapkan tugas tentang mabadi khairul ummah. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada.
Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Nah, demikian video tadi yang membahas mukjizat Rasulullah, yaitu membelah rembulan dan kisah Taif. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama, siapa saja yang muncul dalam cerita tersebut? Dan pertanyaan kedua, apa saja mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Cerita itu menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meski memiliki kemampuan menghancurkan suku Taif, tetapi Rasulullah tidak membalaskannya, bahkan mendoakannya. Pertama, ini sesuai dengan ayat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutusmu, illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Siapa yang tahu mabadi khairul ummah? Ya, mabadi khairul ummah yaitu sikap sosial kemasyarakatan NU. Apa saja mabadi khairul ummah itu? Ya, yang pertama, mabadi khairul ummah as-sidqu, yang berarti kejujuran. Yang kedua, al-amanah wal wafa bil ahdi, melaksanakan semua beban yang harus dilakukan, terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Yang ketiga, al-adalah, yaitu objektif, profesional, dan taat asas. Yang keempat, at-ta'awun, tolong menolong. Dan yang keempat, al-istiqamah, yang berarti teguh dan konsisten. Berarti mabadi khairul ummah bersumber dari tujuan diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesuai dengan sifat Rasulullah yang selalu mendoakan, utamanya untuk umatnya, dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan ayat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, yang artinya Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ayat yang kedua dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 118 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu'adzibahum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surat tersebut yang berarti ya tu'adzibahum, jika engkau menyiksa mereka, fa innaka ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam hadis Nabi juga dijelaskan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun yad'uha fa uridu an tiba'a da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, yang berarti likulli nabi da'watun yad'uha, setiap nabi memiliki doa yang dipanjatkan. Fa uridu an tabi'a da'wati syafa'atan, maka aku berkeinginan untuk menyampaikan doaku sebagai syafaat li ummati yaumal qiyamah, kepada umatku di hari kiamat. Jadi bila kita ingin mendapatkan porsi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya, maka harus banyak bersolawat, dan solawat yang lengkap yang berbunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak hanya bersolawat kepada Rasul, tapi juga kepada keluarganya dan sahabatnya, sebagai bentuk terima kasih kita atas ajaran Rasulullah bisa sampai kepada kita karena jasa keluarga dan sahabatnya. Kesimpulannya bahwa yang pertama, ajaran NU pasti bersumber dari Rasulullah yang dibawa oleh para ulama. Dan yang kedua, NU berperan penting mulai berdirinya Indonesia hingga mencegah terjadinya kehancuran Indonesia. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, tugas untuk anak-anak membuat video sholawat badan dan diunggah di Instagram dan men-tag @YPM sepanjang. Mari anak-anak, kita bersama-sama melantunkan sholawat badan. Anak-anak, marilah kita membaca sholawat badan bersama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah
kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, itu tadi lirik bacaan sholawat baca. Dan terakhir, mari kita mengucapkan terima kasih kepada Nabi Muhammad SAW, serta kita bersama-sama membaca sholawat untuknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani farjidhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.